Shalom Yud, hari ini gue mau bawain sebuah sharing yang gue kasih judul Are You Willing to Do a Great Work? Di sini, kalian udah ada yang pernah dengar belum nama Florence Nightingale? Kalau pada belum, gue coba ceritain dikit ya tentang Florence Nightingale ini. Florence Nightingale ini merupakan salah satu perawat yang diberikan kredit karena dampak besar yang dia kerjakan pada saat perang di Crimea. Terus, kenapa seorang perawat bisa mendapatkan kredit dalam sebuah perang? Biasanya kan kalau dalam sebuah perang itu kadang prajuritnya yang mendapat sebuah kredit atau pujian, atau mungkin jenderalnya yang mendapatkan kredit gitu. Tapi ini sebuah perawat yang jarang banget disebutin gitu, jarang banget dikasih kredit. Karena yang dia lakukan adalah setiap malam dia sendiri datang ke medan perang, membawa lenterannya, kemudian dia mencari prajurit-prajurit perang yang tertinggal di medan perang, lalu dia membawa dan menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Dia bahkan nggak peduli mau dari tentara musuh atau tentara dari pihaknya, dia semua yang dia temukan yang bisa dia selamatkan, dia coba rawat dan dia selamatkan. Teman-teman di sini juga pengen nggak sih apa yang kita kerjakan, apa yang pelayanan kita, itu tuh memiliki dampak yang besar juga gitu. Sama seperti yang Yesus lakukan. Selama pelayanannya di bumi ini, pelayanan yang dilakukan itu memiliki dampak yang besar sampai masih diingat sampai sekarang, dan sampai sekarang pun masih diberitakan begitu untuk semua pelayanan yang Yesus lakukan. Nah, malam ini kita mau belajar dari kisah bagaimana kita bisa memiliki pelayanan yang berdampak besar bagi sekitar kita dari kisah pelayanan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah great works requires great love. Di ayatnya adalah di Matius 14 ayat 14, gue bacain ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau kita perhatiin dari semua pelayanan dan mujizat yang Yesus lakuin, biasanya rata-rata semua mujizat yang Yesus lakuin itu diawali dengan kalimat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati yang berbelas kasihan ini diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Hati yang seperti Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa tanpa melihat keadaan apakah dia bersalah, berdosa, atau apapun, dia tetap melihat jiwanya gitu. Dalam melakukan pekerjaan yang besar, kita juga perlu untuk memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Malah hari ini, gue mau ajak kalian semua untuk sama-sama kita berdoa minta kepada Tuhan untuk memiliki hati seperti Yesus yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Selanjutnya, great work doesn't depend on your belonging. Di Matius 14 juga ayatnya di ayat yang ke-16 sampai 18. Gue bacain lagi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Di sini kita bisa lihat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan, dijawab, diresponi dengan muridnya sesuatu yang berbeda gitu. Yesus nyuruh mereka, ayo kasih makan orang-orang di sini. Murid-muridnya malah ngomong, kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa gitu. Seakan-akan kayak mereka tuh, ya gimana cara ngasih 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kadang kita sendiri, ketika kita ingin melakukan pekerjaan besar, kita tuh malah mengecilkan diri kita sendiri gitu. Kita, aduh Tuhan, aku mah nggak punya apa-apa, gue mah nggak bisa apa-apa, segala macem. Mari kita rubah mindset kita dengan, jangan pernah mikirin apa yang kita punya tuh kita nggak bisa ngelakuin hal yang besar. Jangan jadi mengecilkan kuasa Tuhan, mengecilkan karya Tuhan di dalam hidup kita dengan kita berkata kita nggak mampu untuk melakukan pekerjaan besar hanya karena kita tuh, aduh, gue mah kurang dari orang lain gitu, atau gue mah nggak punya apa-apa segala macem gitu. Karena Tuhan tuh mampu menggunakan apa yang kita punya untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Jadi poin yang terakhir yang mau gue bawain adalah great works require obedience, di ayat yang ke-19. Gue bacain lagi ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti-roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah,
di sini sebelum Yesus melakukan mujizat, Yesus tuh menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan rotinya tersebut. Jadi sebelum ada mujizat yang dilakukan, Yesus tuh berdoa kepada Bapa gitu. Di sini bukan berarti Yesus tuh nggak punya kuasa, jadi Yesus doa dulu gitu ke Tuhan, Bapa, aku mau ngelakuin mujizat, aku doa dulu ya gitu, biar mujizat ini jadi gitu. Nggak seperti itu, karena Yesus sendiri pun memiliki kuasa. Namun yang Yesus mau ajarkan di sini adalah bentuk teladan dari sebuah ketaatan. Mau apapun yang kita punya, seberapa besar yang kita punya, kedudukan posisi kita, apapun yang ada di saat ini, kita harus tetap mengandalkan Bapa, seperti yang Yesus lakukan. Jadi, mari kita belajar dalam segala sesuatu untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, dalam diri kita sendiri, mari kita selalu untuk mengandalkan Bapa. Nah, hari ini kita udah belajar nih 3 poin tadi. 3 poinnya adalah tadi, great works requires great love, great works doesn't depend on your belonging, and great works requires obedience. Dari ketiga itu kita mari sama-sama belajar supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. So, gue tutup sharing hari ini dengan kembali lagi ke judul yang tadi gue udah kasih tahu. Are you willing to do great work? Mungkin sekian aja sharing dari gue, semoga memberkati kalian semua. Thank you.